Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ini baru 3 tahun, apakah ini benar-benar mungkin? Gumam Kaisar Langit Surga Abadi. Dia telah menyaksikan penampilan Yun Che selama Conferred God Battle dan 9 tahap kesengsaraan petirnya. Anak laki-laki itu telah menciptakan begitu banyak keajaiban sehingga dia bahkan mulai terbiasa dengannya. Dia pernah menyebut Yun Che seorang jenius, keajaiban wilayah timur, satu-satunya anak dewa sejati dan bahkan monster, tapi bahkan monster yang melampaui akal sehat tidak seharusnya melampaui semua indera yang ada di dunia ini, bukan? Alam dewa telah ada selama beberapa juta tahun. Itu bukanlah jangka waktu yang lama atau singkat. Sesekali orang jenius akan muncul dan mengejutkan dunia, tapi tanda yang mereka tinggalkan hampir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yun Che. Kaisar Langit Surga Abadi tidak dapat mempercayai atau menerima bahwa Yun Che telah tumbuh dari Raja Ilahi menjadi seseorang yang dapat membunuh Tai Yin yang terluka parah dalam waktu kurang dari 3 tahun. Pikirannya kacau, dan dia kesulitan berpikir dengan benar. Jari-jarinya tidak berhenti gemetar sejak dia melihat energi hitam terus-menerus muncul dari tubuh Zhou Qingchen. Mengikuti Zhou Suzi sepanjang hidupnya, Tai Yu tahu betul betapa dia menghargai putranya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Yun Che membunuh Ku Hui dan Tai Yin, tapi membiarkan Qingchen hidup. Yang jelas Tai Yu tidak dapat melanjutkan lebih jauh, tetapi Kaisar Langit Surga Abadi jelas tahu apa yang akan dia katakan. Untuk mengubah putranya menjadi manusia iblis, tidak ada balas dendam yang lebih kejam yang bisa dilakukan seseorang terhadapnya. Setelah mengembangkan pikirannya selama puluhan ribu tahun, bahkan dia tidak menyadari bahwa dia mampu merasakan begitu banyak rasa sakit dan ketidakberdayaan hingga sekarang. Mungkin kita belum kehabisan pilihan, kata Tai Yu. Kegelapan sangat takut pada cahaya. Ratu Naga mungkin bisa menyelamatkan Qingchen. Tidak, mata surga abadi Dewa Kaisar tampak lesu saat dia menggelengkan kepalanya perlahan. Yun Che menyelamatkan dunia dari kehancuran, tapi dia diburu oleh seluruh dunia karena dia adalah seorang iblis, belum lagi kami, alam dewa surga abadi yang memimpin perburuan ini. Anakku, Qingchen, jika aku mencoba membela dan menyelamatkannya dari bahaya, dunia pasti akan mengkritikku karenanya. Reputasi pribadiku bukanlah apa-apa, tapi aku tidak akan membiarkan kehormatan surga abadi ternoda. Kaisar Langit Surga Abadi menutup matanya. Selain itu, memang benar bahwa energi mendalam cahaya efektif melawan aura iblis asing, tetapi tubuh Qingchen, vitalitas, dan bahkan energi mendalam telah berubah menjadi milik iblis. Jika energi mendalam cahaya dapat memurnikan mereka, Yun Che akan memurnikan dirinya kembali ke sudah biasa. Jangan lupa bahwa dia juga pengguna energi mendalam yang ringan. Tetapi kedua kasus ini tidak sama, kata Tai Yu. Transformasi Yun Che adalah kejadian alami, dan ancaman yang dia wakili tidak terbayangkan. Sehebat apapun prestasinya, dia adalah sosok yang harus dibasmi demi perdamaian dunia. Tapi Qingchen secara artifisial diubah menjadi manusia iblis, dan dia adalah putramu. Saya yakin dunia akan memahaminya meskipun kebenaran terungkap. Selain itu, aku yakin Raja Naga dan Ratu Naga tidak akan mempublikasikan hal ini meskipun ternyata tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan Qingchen. Kami tidak bisa, jawab Kaisar Langit Surga Abadi dengan linglung. Itu hanya 2 kata, tapi rasa sakit dan ketidakberdayaan yang mereka bawa sama beratnya dengan sejuta gunung. Tai Yu menarik napas dalam-dalam saat kesedihan mendalam membanjiri hatinya. Jika Yun Che tidak ada,
Kaisar Langit Surga Abadi tidak akan sekeras kepala ini. Tapi Yunce memang menyelamatkan dunia, dan imbalan yang didapatnya adalah seluruh dunia memburu kepalanya hanya karena dia telah berubah menjadi manusia iblis. Selain itu, Kaisar Surga Abadi Dewa adalah orang yang menyebabkan perubahan Yunce, dan alam Dewa Surga Abadi adalah pemimpin perburuan. Zhou Qingchen adalah putra mahkota surga abadi, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Yunce dalam hal lain. Itulah sebabnya Zhou Suzi dan alam Dewa Surga Abadi tidak bisa membela Zhou Qingchen, jika mereka memburu seseorang sehebat Yunce karena dia adalah manusia iblis, lalu hak apa yang mereka miliki untuk melindungi Zhou Qingchen? Satu-satunya tindakan yang benar di sini adalah menjalankan kode dan keyakinan lama alam Dewa Surga Abadi dengan membunuh manusia iblis, Zhou Qingchen. Tapi, Zhou Qingchen juga merupakan putra mahkota alam Dewa Surga Abadi, penerus kekuasaan dan kemauan terpilih, dan putra kesayangannya. Ayah, Kaisar. Tiba-tiba, suara Zhou Qingchen terdengar di samping telinga mereka. Baik Zhou Suzi maupun Taiyu tidak menyadari kebangkitannya karena perhatian mereka terlalu terganggu. Mengingat kultivasi Zhou Qingchen dan luka yang dideritanya, dia seharusnya sudah bangun sejak lama. Jelas sekali, kerusakan mental yang dideritanya jauh lebih buruk daripada luka aslinya. Dia tidak sadarkan diri karena dia sama sekali tidak bisa menerima keadaannya saat ini. Qingchen, Zhou Suzi segera muncul di hadapan putranya. Meskipun mata Zhou Qingchen terbuka, tidak ada roh apapun. Suaranya sangat tidak berdaya. Reputasi alam Dewa Surga Abadi, tidak dapat dinodai olehku. Ayah kerajaan, bunuh aku. Getaran hebat menjalar ke seluruh tubuh Zhou Suzi. Qingchen, Taiyu berusaha menjaga suaranya tetap stabil, tapi dia tidak bisa menatap mata Zhou Qingchen. Kamu tidak perlu bersikap seperti ini. Kami akan menemukan jalan. Percayalah pada ayahmu dan surga abadi. Anehnya, kata-kata penghiburan yang ditujukan kepada Zhou Qingchen menyebabkan ekspresi Zhou Suzi sedikit mengendur. Dia menghela nafas kecil sebelum berkata, "Benar, kita akan menemukan jalannya. Untuk saat ini, kamu harus tidur." Dia mendorong telapak tangannya ke bawah dan menjatuhkan Zhou Qingchen lagi. Meskipun Zhou Qingchen tidak menunjukkan tanda-tanda iritasi atau gangguan mental, dia dipenuhi dengan pikiran untuk bunuh diri. Tidak pantas baginya untuk bangun saat ini. Taiyu, aku akan membawa Qingchen menemui leluhur tua, tolong tetap di sini dan jaga tempat ini. Saya mengerti, kata Taiyu sambil mengangguk. Leluhur tua, benar-benar harapan terakhir mereka. Di bawah menara surga abadi, di dalam dunia di mana hanya surga abadi, kaisar ilahi yang berhak melintasinya dengan bebas. Itu adalah dunia putih pucat di mana seseorang tidak bisa merasakan perjalanan waktu atau ruang. Kaisar Langit Surga Abadi terlihat berjalan melewatinya sambil menggendong Zhou Qingchen. Kakinya tidak pernah terasa seberat ini sampai sekarang. Dia mencapai suatu tempat dan menurunkan Zhou Qingchen. Kemudian, dia berlutut dan berseru dengan sedih, "Leluhur tua, tolong beritahu saya bagaimana saya bisa menyelamatkan putra saya, Qingchen." Qingchen sudah lama tidak mengenal dunia sekuler. Dia tidak pernah memiliki pikiran jahat atau melakukan tindakan jahat apapun. Yunce seharusnya melampiaskannya padaku. Qingchen tidak pantas menerima nasib buruk ini. Dunia putih pucat terdiam untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, sebuah suara yang sangat tua dan sementara memasuki telinga Kaisar Langit Surga Abadi. Itu adalah bencana kegelapan abadi. Bencana abadi, kegelapan. Kaisar Langit Surga Abadi mengulanginya dengan bingung. Dulu ketika dewa dan iblis masih ada,
ada banyak argumen mengenai siapa yang terkuat dari 4 kaisar iblis. Namun jika kita menilai berdasarkan penguasaan energi mendalam kegelapan saja, maka kaisar iblis pemalu surga dikenal sebagai yang terbaik. Karena bencana kegelapan abadi miliknya mewakili puncak dari hukum kegelapan, tidak salah jika menyebutnya sebagai yang terkuat dari keempat kaisar iblis jika ini adalah satu-satunya kriteria yang harus dipertimbangkan. Kaisar iblis pemalu surga, meninggalkan bencana kegelapan abadi, kepada Yun-ce. Kaisar langit surga abadi bergumam lagi. Bencana kegelapan abadi adalah seni iblis dari seorang kaisar iblis. Qin Chen mungkin masih muda, tetapi tingkat kultivasinya sangat mengesankan. Seharusnya tidak mungkin seseorang mengubah penguasa ilahi seperti dia menjadi iblis dengan paksa. Dari apa yang aku tahu berdasarkan ingatan yang tidak lengkap tentang mutiara surga abadi, satu-satunya seni yang bisa melakukan ini adalah bencana kegelapan abadi milik kaisar iblis pemalu surga. Ini membuktikan bahwa kaisar iblis pemalu surga pasti telah mewariskan garis keturunan inti dan seni iblis intinya kepada Yun-ce. Itu adalah satu-satunya kemungkinan. Kaisar langit surga abadi terdiam. Namun, suara lama itu terdengar lebih sementara. Seni mendalam para kaisar iblis dan dewa ciptaan hanya milik mereka sendiri. Tidak ada kaisar iblis yang dapat mengembangkan seni mendalam dewa ciptaan, dan sebaliknya. Sudah jelas bahwa manusia biasa juga tidak bisa berkultivasi. Untuk mencapai kemajuan sejauh ini hanya dalam beberapa tahun, monster macam apa itu Yun-ce? Kaisar langit surga abadi terkejut. Perkataan leluhur tua itu pasti benar karena diambil dari ingatan mutiara surga abadi itu sendiri. Selain itu, dia tidak mengetahui seni mendalam lainnya yang dapat secara paksa mengubah penguasa ilahi menjadi manusia iblis. Ini berarti bahwa Yun-ce sekarang memiliki warisan dewa jahat dan kaisar iblis. Masa depannya tidak terbayangkan. Leluhur tua, apakah ada cara untuk menyelamatkan Qin Chen? Kaisar langit surga abadi memohon. Saat ini, semua pikirannya terfokus pada hal ini. Ada 2 cara. Balasan suara lama itu membuat kaisar langit surga abadi tiba-tiba mendongak. Metode pertama adalah ini, suara lama itu memulai. Hancurkan pembuluh darahnya yang dalam dan bersihkan energinya yang dalam. Kemudian potong sarafnya, ambil sumsumnya, dan ganti darahnya. Akhirnya, ketika vitalitasnya mencapai titik terendah, gunakan energi cahaya yang dalam untuk memurnikannya dengan paksa. Jika dia selamat dari ini, dia mungkin bisa membebaskan dirinya dari kegelapan. Kaisar langit surga abadi tidak bisa berkata apa-apa. Kemungkinan Qin Chen mati selama proses tersebut lebih dari 50%. Bahkan jika pengobatannya berhasil, Qin Chen akan lumpuh selamanya dan harus bergantung pada obat-obatan roh dan batu giok yang dalam untuk bertahan hidup. Tapi meski begitu, umurnya mungkin tidak akan melebihi 1000 tahun. Kaisar langit surga abadi menelan 1 kali sebelum memaksakan mulutnya terbuka. Tolong beritahu saya metode kedua, leluhur tua. Tidak mungkin Zhou Qin Chen, atau praktisi mendalam lainnya, akan menerima ini. Nasibnya jauh lebih buruk daripada kematian. Metode kedua, adalah Yun-ce. Suara tua itu berkata perlahan. Murid surga abadi Dewa Kaisar melebar. Leluhur tua, maksudmu, tidak ada seni mendalam yang dapat mengendalikan energi mendalam kegelapan lebih baik daripada bencana kegelapan abadi. Jika Yun-ce bisa menggunakannya untuk mengubah seseorang menjadi manusia iblis dengan paksa, maka dia bisa menggunakannya untuk menghapus semua jejak energi kegelapan yang mendalam juga. Yun-ce adalah satu-satunya yang bisa melakukan ini. Hanya 2 metode ini yang saya tahu dapat menyembuhkan Qin Chen.
Saya tidak tahu cara lain bahkan dengan semua pengetahuan saya dan ingatan mutiara surga abadi yang tidak lengkap. Kaisar Langit Surga Abadi mendongak dan terdiam untuk waktu yang sangat lama. Keheningan berlangsung lebih dari 1 jam sebelum dia akhirnya pindah dan meninggalkan dunia putih pucat bersama King Chen. Entah kenapa, langkah kakinya menjadi lebih berat dari sebelumnya. Keheningan abadi kembali ke dunia putih pucat setelah kepergian Zhou Suzi. Tapi tidak lama kemudian suara sementara itu berkata pada dirinya sendiri, Yun Ce, dia jelas seorang manusia biasa, tapi kenapa aku merasa dia bisa melampaui batas mustahil yang bahkan menghalangi para dewa pencipta dan kaisar iblis. Kebencian Yun Ce cukup dalam hingga membuat 9 jurang maut. Tidak ada cara untuk mengubah pikirannya. Mungkinkah kegelisahan yang aku rasakan selama beberapa tahun terakhir ini bukan disebabkan oleh Kaisar Iblis Pemalu Surga, tapi... Sekali melihat ekspresi surga abadi, Kaisar Ilahi memberi tahu Taiyu semua yang perlu dia ketahui ketika Kaisar Ilahi telah kembali ke Istana Ilahi. Alih-alih bertanya tentang rincian percakapan tuannya dengan leluhur tua, Taiyu malah berkata, bagaimana kalau kita mengejar Yun Ce sekarang, tuanku? Tidak, kata Kaisar Langit Surga Abadi sambil menggelengkan kepalanya. Setelah apa yang dia lakukan pada King Chen, jelas dia yakin akan keselamatannya sendiri. Dia pasti sudah meninggalkan God Realm of Absolute Beginning sekarang. Selain itu, tempat itu sangat berbahaya dan bukan tempat yang bisa dimasuki oleh rata-rata praktisi mendalam. Jika kami mengumumkan hal ini kepada publik, banyak orang akan menerobos masuk ke alam dewa permulaan absolut secara sembarangan untuk mendapatkan hadiahnya. Konsekuensinya tidak terbayangkan, belum lagi ada kemungkinan King Chen terungkap dalam prosesnya. Yang Mulia Taiyu mengangguk sedikit sebelum bertanya, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Ketika Kaisar Dewa Surga Abadi mendongak, sepertinya keberanian akhirnya muncul kembali di matanya yang putus asa. Apakah kamu masih ingat tahun di mana kita bertarung melawan Ratu Iblis dari wilayah Ilahi Utara? Yang terhormat Taiyu menjawab perlahan, tentu saja. Qi Wuyao, tidak akan pernah ada wanita yang lebih menakutkan darinya, sekarang atau selamanya. Tetapi jika bukan karena pertempuran itu, kita tidak akan tahu bahwa seorang Divine Master wanita telah muncul di alam Snow Song, alam yang paling dekat dengan wilayah Ilahi Utara. Dia juga merupakan alasan mengapa Yun Ce berhasil melarikan diri sejak awal. Mereka tentu saja membicarakan tentang Mu Suanyin. Taiyu tiba-tiba mengangkat alisnya saat memikirkan Mu Suanyin. Dia menambahkan, sudah hampir 10.000 tahun sejak pertempuran itu. Mu Suanyin baru saja memasuki alam Master Ilahi saat itu, dan dikabarkan bahwa dia berada di level 4 beberapa lusin tahun yang lalu. Kemajuannya sudah sangat mengesankan, tapi itu tidak seberapa dibandingkan saat dia menyelamatkan Yun Ce dengan paksa. Pada saat itu, dia sudah menjadi guru ilahi puncak. Jika bukan karena dia, lupakan melarikan diri, Yun Ce pasti sudah mati di tangan Kaisar Dewa Bulan. Wilayah utara yang dingin, alam bintang menengah yang miskin, dan warisan tipis dari es Phoenix, saya masih tidak mengerti bagaimana dia tiba-tiba mencapai puncak kekuasaan. Dia pergi, tidak ada gunanya lagi membahasnya, kata Kaisar Langit Surga Abadi. Namun, matanya menjadi semakin gelap saat dia mengingat kembali kenangan masa lalu. Dia berkata dengan sedikit bingung, 10.000 tahun yang lalu, ketika Kaisar Dewa Langit Jernih meninggal mendadak, istri barunya menggantikannya dan mengganti nama kerajaan menjadi alam pencuri jiwa. Pergantian kepemimpinan yang tiba-tiba seharusnya mengakibatkan perang saudara, tetapi tidak lama setelah kenaikan jabatannya,
wanita itu datang ke wilayah ilahi timur karena suatu alasan. Kamu, aku, Qianye Fantian, dan Qianye Wu Bei berencana untuk mengakhiri hidupnya saat itu juga, tetapi kami malah tertipu oleh tindakannya yang kalah dan terpikat ke perbatasan wilayah ilahi utara. Di sanalah dia memanggil semua energi iblis sejauh sekitar 5.000 km dan mengeksekusi seni iblis pencuri jiwa yang menakutkan itu, bahkan seseorang sekuat Qianye Fantian tidak dapat berbicara tentang Qiu Yao tanpa merasa takut di dalam hati. Taiyu tidak bisa menghentikan alisnya yang bergerak-gerak sebagai reaksi. Sudah lama sekali sejak pertarungan itu, namun hatinya masih berdebar kencang setiap kali dia mengingat nama Qiu Yao dan pencuri jiwa. Pertempuran itu adalah alasan utama mengapa wilayah ilahi timur tidak pernah lagi berani memasuki wilayah ilahi utara secara sembarangan. Namun, pertarungan itu juga memiliki beberapa efek yang tidak terduga. Dampak dari pertempuran itu mencapai wilayah berpenghuni yang paling dekat dengan wilayah ilahi utara, dan raja wilayah yang baru saja dinobatkan, Mu Xuanyin. Tentu saja, sangat mengesankan bahwa Mu Xuanyin berhasil menjadi master ilahi meskipun berkultivasi di alam bintang tengah, namun pertarungan itu adalah pertarungan antara Ratu Iblis, Kaisar Dewa, Penjaga Surga Abadi, dan Dewa Brahma. Seorang guru ilahi yang baru tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran itu, tetapi dia tetap terjun tanpa mempedulikan nyawanya sama sekali. Setelah pertempuran itu, terungkap bahwa orang-orang iblis yang mencoba meninggalkan wilayah ilahi utara seringkali menemukan alam Song Salju karena kedua alam itu terlalu dekat satu sama lain. Sejak dia dilahirkan dalam garis keturunan Realm King, keluarganya berdiri di garis depan perlawanan terhadap orang-orang iblis. Itu berarti nenek moyangnya dan bahkan orang-orang yang dicintainya telah mati di tangan orang-orang iblis wilayah utara. Tidak heran kebenciannya terhadap orang-orang iblis begitu dalam hingga ke jiwanya. Qianye Fantian sangat kuat, namun dia pun telah tertipu oleh tipuan Qiu Yao dan menderita kerugian besar sebagai akibatnya. Bayangan pertempuran itu masih melekat di benaknya hingga saat ini. Tentu saja, tidak sulit membayangkan nasib seorang guru ilahi baru seperti Mu Xuanyin. Qiu Yao telah menangkapnya setelah dia tersingkir oleh pencurian jiwa. Anehnya, Mu Xuanyin mampu melarikan diri setelah itu. Tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa lepas dari cengkeraman Qiu Yao, bahkan dirinya sendiri. Mungkin karena Qiu Yao berada pada kondisi terakhirnya, atau mungkin karena dia tidak ingin menghabiskan kekuatan terakhirnya untuk membunuh orang asing secara acak daripada melarikan diri. Mengapa Anda mengungkit hal ini setelah bertahun-tahun, tuanku? Taiyu bertanya. Dia sadar bahwa surga abadi, Kaisar Ilahi benci mengungkit pertarungan itu. Faktanya, masyarakat belum pernah mendengarnya. Itu adalah pertempuran di mana seorang wanita dari wilayah ilahi utara sendirian telah mengacaukan dua kaisar dewa terkuat di wilayah ilahi timur, penjaga surga abadi terkuat, dan penjaga surga abadi terkuat. Dewa Brahma. Tentu saja mereka tidak akan membiarkan siapapun mendengarnya. Kaisar Langit Surga Abadi terdiam sesaat sebelum bertanya, jejak yang ditinggalkan Qiu Yao saat itu, apakah masih utuh? Taiyu terkejut dengan pertanyaan itu. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, "Tuanku, Anda tidak mungkin berencana untuk..." Kaisar Langit Surga Abadi menutup matanya dan berkata dengan nada berat, "Qing Chen menderita hari ini karena aku. Dia tidak bisa kehilangan masa depannya karena aku, kalau tidak, aku tidak akan bisa menghadapi leluhurku ketika waktuku tiba." Qiu Yao membuat ambisinya sejelas hari itu. Serangannya jelas merupakan ujian yang berani dan ambisius terhadap kekuatan kami.
Kaisar Langit Surga Abadi mengepalkan tangannya perlahan. Kalau begitu, aku akan berdagang dengannya. Perbatasan wilayah ilahi utara. Meskipun dia belum lama pergi, kekuatan Yun Ce telah mengalami perubahan yang mengejutkan saat dia kembali ke wilayah ilahi utara. Perbedaan besar lainnya adalah ada Qianye Yinger di sisinya kali ini. Ketika dia telah kehilangan segalanya saat itu, tanpa ada yang bisa mengikatnya dan tidak ada yang bisa dipegangnya, satu-satunya hal yang dia inginkan adalah balas dendam. Rasa hausnya akan kekuasaan menjadi begitu kuat hingga mendekati obsesi, tanpa disadari menyebabkan dia terus-menerus menggali bakat pribadinya. Kemajuan yang dia capai dengan bencana kegelapan abadi begitu menakjubkan sehingga bahkan Kaisar Iblis Pemalu Surga pun akan terkejut. Hukum ketiadaan, prinsip yang sebelumnya tidak dia pahami, kini terus-menerus menunjukkan kekuatannya, sebuah kekuatan yang semakin lama semakin menakutkan. Qianye Yinger adalah inkubator budidaya tingkat tertinggi. Menambahkan hukum ketiadaan pada Yinger mengakibatkan kekuatan Yun Ce tumbuh pada tingkat yang sangat konyol sehingga akan menghancurkan pengetahuan semua orang di seluruh sejarah alam dewa. Faktanya, pertumbuhannya dalam waktu kurang dari 3 tahun bahkan telah menghancurkan dunia, prinsip-prinsip dasar yang mengatur cara yang mendalam, hukum-hukum yang telah ditetapkan. Qianye Yinger telah menyaksikan semuanya, dia benar-benar ingin berada di sana untuk menyaksikan sendiri seperti apa wajah Kaisar Langit Abadi Dewa ketika dia mengetahui bahwa Yang Mulia Tai Yin telah dibunuh oleh Yun Ce. Jelas sekali bahwa Yun Ce tidak merasakan sedikit pun kepuasan terhadap kemajuannya saat ini. Sebaliknya, di periode waktu yang akan datang, berkat pertemuan kebetulan yang mereka alami di alam dewa awal mutlak, kekuatannya, dan kekuatan Qianye Yinger, sekali lagi akan tumbuh pesat. Saya bisa menyempurnakan 2 pelet dunia liar menggunakan sumsum ilahi liar dan buah ilahi dari awal mutlak. Sebuah tusukan jarum berwarna merah keperakan bersinar di tangan Yun Ce. Tatapan Qianye Ying membeku sesaat ketika bersentuhan dengan telapak tangan Yun Ce, tapi dia tidak dapat melihat dengan jelas bentuk pelet dunia liar. Ini karena matanya tidak mampu menembus cahaya itu meskipun sangat kuat. Cahayanya sendiri tidak terlalu menyilaukan namun sangat dalam. Meski hanya setengah pelet, kekuatan obatnya pasti jauh melebihi yang diperoleh leluhur surga abadi saat itu, kata Yun Ce dengan tidak tergesa-gesa. Kamu memiliki darah Kaisar Iblis sebagai fondasimu, jadi setengah tahun sudah cukup bagimu untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Qianye Yinger mengulurkan tangan dan mengambil pelet dunia liar itu di antara jari-jarinya. Saat dia merasakan aura spiritual ilahi yang langsung merasuki tubuhnya, sudut bibirnya melengkung dan dia berkata, saat itu, sebelum leluhur agung surga abadi telah sepenuhnya diakui oleh mutiara surga abadi sebagai tuannya, sebelum dia sepenuhnya mewarisi kekuatan ilahi surga abadi, 1 pelet dunia liar telah memungkinkannya untuk melompat dari alam guru ilahi tingkat ke-5 ke alam guru ilahi tingkat ke-7 dalam 1 langkah. Semuanya dalam kurun waktu 1 tahun yang singkat. Melompati 2 alam kecil di alam master ilahi dalam waktu singkat 1 tahun, ini adalah prestasi yang tidak dapat ditiru oleh siapapun di zamannya. Suatu prestasi yang tidak dapat ditiru oleh siapapun bahkan di era setelahnya. Seluruh alam semesta terguncang oleh pencapaiannya dan sejak saat itu, pelet dunia liar dikenal sebagai keajaiban ilahi yang mendalam. Meskipun aku tidak tahu keajaiban ilahi macam apa yang akan terjadi pada tubuhku, aku sangat menantikannya. Qianye Yinger perlahan menutup tangannya. Ketika dia masih menjadi Dewi Brahma Monarch, tujuannya adalah untuk menembus batas-batas jalan yang mendalam. Untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat,
tidak peduli seberapa kecil kemungkinannya, tidak ada yang tidak akan dia lakukan. Namun, bahkan selama periode itu, dia tidak pernah benar-benar berharap bisa mendapatkan pelet dunia liar. Terlalu sulit untuk mendapatkan buah ilahi dari awal mutlak. Alam dewa surga abadi memiliki mutiara surga abadi, yang dapat merasakan auranya, dan kekuatan spasial yang sangat kuat, sehingga mereka masih memiliki peluang untuk mendapatkannya. Bagi kerajaan kuat lainnya, mendapatkan satu buah saja sama sulitnya dengan mendaki langit. Adapun sumsum ilahi liar, bahkan di masa lalu, rumor tentang hilangnya sumsum ilahi liar dari alam semesta telah beredar di Primal Chaos. Tapi hari ini, meskipun dia memegang pelet dunia liar di tangannya, Qianye Yinger tidak merasa terlalu emosional atau bersemangat. Mungkin karena mendapatkan pelet dunia liar ini terlalu mudah. Atau mungkin karena hati, tujuan, dan takdirnya telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Jadi, apakah kamu akan menyempurnakan separuh lainnya ketika kamu mencapai tahap tengah alam master ilahi di masa depan? Qianye Yinger bertanya dengan sikap yang tampak biasa saja. Tidak, jawab Yun Ce acuh tak acuh. Saya hanya perlu menunggu sampai saya memasuki alam master ilahi. Sebagai obat tingkat tertinggi yang pernah muncul dalam sejarah alam dewa, meskipun kekuatan obatnya dianggap sebagai mukjizat ilahi, obat tersebut mengharuskan seseorang setidaknya berada pada tahap tengah alam master ilahi sebelum dapat dikonsumsi dan dimurnikan. Namun, Yun Ce jelas merupakan pengecualian terhadap aturan ini. Dia benar-benar yakin bahwa dia bisa secara langsung memurnikan pelet dunia liar lainnya yang dimilikinya saat dia melangkah ke alam master ilahi. Mereka saat ini berada di dalam dunia primordial mendalam ark. Dunia yang terkandung dalam primordial mendalam ark sangat luas dan tak terbatas, tetapi tingkat auranya sangat rendah. Itu hampir tidak lebih unggul dari aura yang ditemukan di Blue Pole Star, jadi itu adalah tempat yang sangat tidak cocok untuk kultivasi. Namun setelah kembali ke wilayah ilahi utara, tidak diragukan lagi ini adalah tempat teraman bagi mereka. Selanjutnya, selama periode waktu mendatang, Yun Ce dan Qianye Yinger tidak akan berkultivasi. Qianye Yinger akan menyempurnakan pelet dunia liarnya sementara Yun Ce akan menggunakan hukum ketiadaan untuk sepenuhnya menyerap inti binatang buas yang diberikan Caizi kepadanya. Masing-masing inti yang dalam ini berasal dari binatang buas yang lebih menakutkan daripada binatang buas terakhir. Ketika alam dewa bintang sedang berkembang pada puncaknya, jika kita menghitung dewa bintang dan para tetua, mereka memiliki 51 guru ilahi. Ketika Caizi melemparkan pelet mendalam binatang buas itu ke arahnya, 30 di antaranya memancarkan aura guru ilahi. Ini berarti bahwa dia telah memburu lebih dari 30 binatang buas dari awal mutlak yang berada di alam master ilahi. Jumlah pelet yang sangat besar tersebut lebih dari setengah master ilahi yang dimiliki oleh alam dewa bintang pada puncaknya. Sulit bagi Yun Ce untuk membayangkan dengan tepat bagaimana dia bisa mencapai prestasi seperti itu. Lebih sulit lagi baginya untuk membayangkan api penyucian kultivasi seperti apa yang harus dilalui oleh tubuh kecil dan halus itu, yang begitu berwarna dan lentur, di dalam alam dewa awal yang mutlak untuknya. Qianye Yinger telah menelan pelet dunia liar di suatu tempat di dalam tabut mendalam primordial. Setelah itu, cahaya bintang dan energi spiritual menyelimuti radius 50 km di sekelilingnya, tapi dia sudah mulai fokus pada penyempurnaan pelet dunia liar. Yun Ce juga merilis satu inti mendalam Divine Master. Jauh lebih sulit baginya untuk meningkatkan kultivasinya dibandingkan dengan praktisi mendalam lainnya pada tingkat yang sama. Namun, dengan meminjam kekuatan hukum ketiadaan,
Inti dalam binatang buas ini sudah pasti cukup untuk memberinya peningkatan kekuatan besar yang signifikan. 3 alam kecil, alam penguasa ilahi tingkat ke-7. Itu pasti cukup. Jika dia bisa naik ke tingkat ke-7 dari alam penguasa ilahi, kekuatan ini ditambah dengan kekuatan yang akan diperoleh Qianye Yinger setelah menyempurnakan pelet dunia liar akan cukup untuk memungkinkan mereka berdiri di puncak tertinggi wilayah ilahi utara. Bisa juga menjadi langkah nyata pertama menuju tujuannya. Apa sebenarnya hukum ketiadaan itu? Di dunia kesadarannya, energi asal dalam inti binatang buas secara bertahap dilarutkan menjadi ketiadaan ini secara bertahap menghasilkan kekuatan yang menjadi miliknya di dalam pembuluh darahnya yang dalam. Tidak ada cara untuk menjelaskannya dengan prinsip-prinsip umum yang mengatur secara mendalam. Faktanya, hal ini tidak sesuai dengan logika dan hukum apapun yang mengatur alam semesta secara luas. Semua ciptaan kembali ke ketiadaan, namun juga dilahirkan dari ketiadaan. Jadi, apakah ketiadaan benar-benar ada? Jika tidak ada, bagaimana ia bisa melahirkan seluruh ciptaan? Jika memang ada, mengapa disebut ketiadaan? Jika segala sesuatu di dunia ini bisa kembali menjadi ketiadaan, selain benda yang bisa dilihat, bagaimana dengan benda seperti luar angkasa? Hal-hal seperti waktu. Bagaimana dengan hal-hal seperti pikiran dan bahkan takdir? Takdir. Mengapa saya memikirkan takdir? Ketika seseorang tenggelam dalam dunia kesadarannya, hampir mustahil untuk merasakan perjalanan waktu. Pada titik waktu yang tidak dapat ditentukan, kesadarannya tiba-tiba kabur dan dia tenggelam dalam alam mimpi ilusi. Bintang kutub biru, negara angin biru, kota awan terapung, klan Xiao. Kakek, bagaimana ayah meninggal? Kakek sebelumnya berkata bahwa kamu akan memberitahuku begitu aku berumur 10 tahun. Xiao Ce, yang sudah berumur 10 tahun, sedang duduk di pangkuan Xiao Lai. Di sampingnya ada Xiao Lingqi, yang baru berusia 9 tahun dan selalu berada di dekatnya. Dia sedang bermain dengan daun teratai yang baru saja dipetiknya ketika Xiao Ce berbicara. Setelah mendengar kata-kata itu, matanya yang berbintang berputar ke arahnya. Dia menatap Xiao Lai tanpa berkedip sambil menunggu jawabannya. Ho. Xiao Lai menggelengkan kepalanya dengan sikap yang agak tidak berdaya. Meskipun dia mengeluarkan tawa yang sangat lembut, ada kesedihan yang terluka di matanya yang menatap ke kejauhan. Kesedihan yang terluka karena dia tidak ingin kedua anak ini melihatnya. Meski aku belum pernah memberi tahu kalian berdua, selama beberapa tahun terakhir, kalian berdua seharusnya sudah mendengar beberapa rumor mengenai hal ini. Bagaimanapun juga, ayah CR, kakak laki-laki Linger, anakku, dia adalah bintang paling terang dan paling mempesona di kota awan terapung kami saat itu. Aku tahu, kata Xiao Ce sambil menganggukkan kepalanya. Yuanba juga mengatakan hal yang sama kepadaku. Dia mengatakan bahwa ayah adalah orang yang paling menonjol di kota awan terapung, dan dia mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh Paman Xia kepadanya. Apakah dia benar-benar dibunuh oleh orang jahat? Aku dengar dia mati hanya karena dia mencoba menyelamatkan putri penguasa kota, kata Xiao Lingqi dengan suara yang sangat lembut. Xiao Lai mengangguk kecil. Saat itu, tidak lama setelah CR lahir, putri gubernur Situ lahir. Namun karena istri gubernur sakit, saat anaknya lahir, dia sangat lemah dan diambang kematian. Jika hidupnya ingin diselamatkan, mereka membutuhkan seseorang yang setidaknya berada di alam mendalam roh untuk memiliki kesempatan. Seseorang dapat menghitung jumlah orang yang telah mencapai alam mendalam roh di kota awan terapung dengan jari mereka, dan setiap orang dari orang-orang ini memiliki status yang luar biasa.
Untuk menyelamatkannya, mereka pasti akan merusak yayasan mereka sendiri. Akibatnya, hampir semua dari mereka tidak bergeming meski gubernur sudah memohon dengan putus asa. Xiao Lingqi mengangkat hidungnya ke atas sambil berkata dengan suara yang sangat lembut, "Aku sama sekali tidak menyukai si Tu Xuan itu. Dia selalu menyendiri, dan dia bahkan seperti itu saat melihat C kecil." "Aku juga tidak menyukainya," Xiao Ce menyetujui. "Juga, aku merasa dia sangat membenciku." Xiao Lai tertawa, tapi dia menolak berkomentar. Sebaliknya, dia melanjutkan berbicara, "Karena upaya penyelamatan itu, Yinger menghabiskan sebagian besar energinya dan merusak vitalitasnya. Jadi siapa penjahat yang membunuh ayah?" Xiao Ce bertanya. "Aku tidak tahu." Xiao Lai menggelengkan kepalanya. Saat dia menatap ke kejauhan, tatapannya mulai fokus saat suaranya semakin tebal, "Tapi kita pasti akan menemukannya." Meskipun Xiao Ce dan Xiao Lingqi masih sangat muda, mereka masih bisa mendengar rasa sakit yang dalam dan berat dalam suaranya. Mata Yun Ce terbuka. Di tempat yang tidak terlalu jauh di depannya, tubuh Qianye Yinger masih terbenam dalam cahaya merah keperakan itu. Kadang-kadang, energi spiritual yang mengelilinginya terasa damai seperti kabut, namun di lain waktu, berubah menjadi sekeras badai. Alis Yun Ce sedikit berkerut, mimpi itu terjadi lagi. Ketika dia menghitungnya, dia menyadari bahwa dia telah mendapatkan 3 mimpi seperti itu. 3 kali dia memimpikannya mimpi seperti itu, saat itulah dia tiba-tiba tertidur lelap dan tak terduga. Dunia yang ia temukan dalam mimpinya selalu berpusat di sekitar kota awan terapung dan selalu terjadi ketika ia masih kecil. Namun, dunia dalam mimpinya sedikit berbeda dari masa lalu dan pengalamannya. Dia dapat mengingat dengan jelas dalam mimpi terakhirnya, bahwa dia berusia 16 tahun dan dia akan menikahi seseorang bernama Si Tu Xuan, bukan Xia Qingyue. Yang lebih aneh lagi adalah nama Si Tu Xuan muncul sekali lagi dalam mimpi ini. Terlebih lagi, orang yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk diselamatkan oleh Xiao Ying bukanlah Xia Tiyue, melainkan putri dari gubernur kota awan terapung, Si Tu Xuan. Hal ini telah menyatukan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam beberapa mimpi terakhirnya dengan cara yang sangat sempurna, mode. Meskipun dia selalu bingung dan curiga tentang alasan dia mengalami mimpi aneh ini sesekali, pada akhirnya, mimpi tersebut hanyalah gelembung ilusi. Dia tidak memedulikan mimpi ini dan dia menutup matanya sekali lagi, dengan cepat masuk ke kondisi di mana dia mengedarkan kekuatan ketiadaan. Desahan yang sangat lembut terdengar di dunia ketiadaan. Desahan yang tidak bisa didengar oleh siapapun. Dia telah melakukan kontak dengan ketiadaan dan dia juga akhirnya mulai menyentuh kebenaran yang terkubur di bawah ketiadaan. Yah, hal baiknya adalah pada akhirnya dia bukanlah dia. Meskipun dia adalah satu-satunya yang bisa melakukan kontak dengan ketiadaan selain dia. Namun, dia hanya bisa menyentuh batas ketiadaan, tidak pernah mencapai intinya. Dia ditakdirkan untuk hanya melihat mimpi yang muncul sesekali. Dia tidak akan pernah bisa melihat kebenaran secara keseluruhan. Takdir adalah satu-satunya hal yang tidak boleh diganggu oleh seseorang di dunia ini. Saya mengganggu takdirnya, dan itu adalah satu hal yang paling saya sesali dalam hidup saya. Dan hari ini, meskipun aku ingin mengganggu takdirmu, aku sudah tidak dapat melakukannya. Nasibmu sepenuhnya ada di tanganmu. Apapun yang Anda hadapi di masa depan, Anda harus terus hidup. Hanya dengan melakukan ini kamu tidak akan mencemarkan pengorbanannya, dan keinginannya. Suara yang bergema di ketiadaan menghilang.
Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar sedikit pun jejaknya dan seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Di dunia primordial mendalam Ark, baik Yunce dan Qianye Yinger berada dalam kondisi kultivasi, namun aura keduanya tumbuh dengan kecepatan yang dramatis dan sangat mengejutkan.